Selamat pagi anak-anak, salam sehat dan sejahtera selalu. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat, walafiat, semangat dan bahagia selalu. Berjumpa lagi dengan Pak Tony pada mata pelajaran praktikum IPA. Mekanisme mendengar. Itu fungsi dan proses. Nah, apa sih fungsi dari telinga? Fungsi telinga itu ada dua, yaitu sebagai organ pendengaran dengan organ kesetimbangan. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang organ pendengaran dulu nih. Kita akan membahas bagaimana mekanisme kita bisa mendengar. Jadi yang pertama dari telinga luar ini adalah pinna auricula. Nah, pinna auricula ini fungsinya untuk mengumpulkan suara, mengumpulkan gelombang suara di sekitar. Nah, fungsinya itu sama seperti corong air. Lebih gampang mana sih masukin air ke botol, pakai corong atau nggak pakai corong? Nah, lebih gampang pakai corong kan, dan lebih efektif juga. Nah, fungsi pinna auricula ini sama seperti corong. Nah, kemudian gelombang-gelombang suara sekitar yang sudah ditangkap oleh pinna auricula itu akan disalurkan ke sini, dikumpulkan menuju ke meatus acousticus externus. Nah, pada bagian ujung meatus acousticus externus ini itu terdapat organ yang berbentuk piringan seperti ini yang namanya membran timpani atau gendang telinga. Nah, gelombang suara yang sudah ditangkap tadi itu kan suara itu kan bergetar. Nah, getaran suara ini itu akan menabrak membran timpani. Nah, akibat dari getaran suara yang menabrak membran timpani ini nanti dia akan ikut bergetar juga. Nah, membran timpani ini juga sekaligus sebagai pembatas antara telinga luar dengan telinga tengah dalam anatomi ya. Nah, sekarang kita masuk ke telinga tengah ya. Ini adalah telinga tengah. Nah, pada bagian telinga tengah, organ yang penting itu adalah ossicula auditiva atau tulang-tulang pendengaran yang terdiri atas malleus, incus, dan stapes. Ini malleus, incus, stapes. Nah, fungsi dari malleus, incus, stapes ini itu untuk menguatkan getaran suara yang masuk ke telinga. Kenapa dia bisa berfungsi sebagai peningkat getaran? Nah, jadi gini, ossicula auditiva ini itu kan menghubungkan antara membran timpani ke oval window ya, atau jendela oval di sini. Nah, luas penampang antara membran timpani dengan oval window ini itu lebih besar mana? Luas penampangnya lebih besar membran timpani ya kan? Nah, karena luas penampang membran timpani itu lebih besar daripada oval window, hal tersebut akan menguntungkan. Kenapa? Karena akan menjadikan tekanan yang masuk itu konduksinya lebih besar. Nah, ossicula auditiva ini ya kayak paku lah. Kalian lebih gampang mana pakai paku yang bagian atasnya lebih lebar, bagian ujungnya runcing, atau sama kayak gini? Lebih enak pakai yang bagian atasnya lebar, bagian ujungnya runcing kan? Nah, sama prinsipnya kayak gini ya. Jadi istilahnya bagian atasnya ini membran timpani, bagian ujungnya oval window, sehingga konduksinya itu lebih mantap. Nah, pada bagian telinga tengah itu juga ada yang namanya ini nih, tuba auditiva. Nah, fungsi dari tuba auditiva ini itu untuk menyeimbangkan antara tekanan di luar, tekanan atmosfer di sini, dengan tekanan di telinga tengah. Nah, kenapa kok keseimbangan tekanan ini penting? Karena gini, ini juga berperan dalam konduksi suara. Kalian ingat nggak pepatah tong kosong bunyinya nyaring, bener kan? Nah, fungsi dari keseimbangan tekanan di kedua tempat ini ya sama, untuk menyaringkan suara. Nah, bayangkan di sini nggak ada saluran, terus di sini isinya udara. Gimana kalau misalnya tekanan di luar itu lebih tinggi daripada tekanan di telinga tengah? Ya otomatis konduksinya nggak akan sempurna. Lebih nyaring mana, bunyi botol yang tertutup atau botol yang kebuka? Lebih nyaring yang kebuka kan? Nah, sama kayak gini. Nah, masuk ke telinga dalam. Telinga dalam ini disusun oleh dua penyusun, yaitu ada boni labyrinthis sama membranaceus labyrinthis. Nah, boni labyrinthis itu adalah tulang yang mana di dalam boni labyrinthis ada membraneus labyrinthis gitu. Nah, pada boni labyrinthis ya, yaitu ruangan di sini nih. Ini kan ruangan nih. Nah, ruangan pada boni labyrinthis ini itu diisi oleh perilimfe, cairan perilimfe. Sedangkan pada membraneus labyrinthis yang warna biru ini ya, dia diisi oleh endolimfe. Nah, karena kita membahas tentang fisiologi mekanisme mendengar, maka kita akan fokus ke organ ini, yaitu koklea. Koklea ini kalau kita sederhanakan gambarnya supaya lebih jelas, itu akan seperti ini ya.
Jadi pada koklea ini kan terdiri atas seperti labirin gini ya. Nah, kita bisa membedahnya menjadi 3 ruangan pada koklea, yaitu ada skala vestibuli, skala media, dan skala timpani. Ya, yang tengah ini adalah skala media. Nah, antara skala vestibuli dengan skala timpani itu pada ujung dari ductus cochlearis ini itu akan menyatu. Nah, persatuan antara skala timpani dengan skala vestibuli disebut sebagai helicotrema. Nah, tugas praktikum. Silakan ditulis urut-urutan proses mendengar dan proses yang terjadi pada masing-masing bagian telinga. Gangguan pendengaran. Tugas praktikum. Tuliskan 5 contoh gangguan, penyakit, atau kelainan pada telinga atau pendengaran manusia, meliputi nama penyakit, keterangannya, gejala, upaya pencegahan, dan upaya pengobatannya. Silahkan dicari dari internet, buku-buku yang relevan, atau dari pengalaman kalian. Dan kita hari ini, jangan lupa laporan praktikumnya. Saya tunggu sampai Rabu depan. Tetap sehat, tetap semangat, taati selalu protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, pakai masker jika bepergian, dan jangan lupa minum air putih, vitamin A, dan vitamin C. Oke, terima kasih, sampai jumpa.